Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati para guru, para habaib, para asatidz, para orang tua, bil khusus Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Attas, Al-Ustadz Salihin Husain, Al-Ustadz Abdul Aziz, Al-Ustadz Nur Hamid, Al-Ustadz Yusuf, Al-Ustadz Asif Ridwan, juga orang tua kita Bapak RT Alung, dan segenap para orang tua, para tokoh masyarakat, juga ada Ustadz Ma'sum, ada banyak lagi guru-guru kita. Kita doakan semoga Allah selalu berikan sehat, afiat, panjang umur, barakah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di musalla atau Masjid Nurul Yaqin, Masjid Jami' Nurul Yaqin yang masih dalam pembangunan, kurang lebih 30%. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan cepat insyaallah. Mudah-mudahan rezekinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, para panitianya juga diberikan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita buka kembali majelis ta'lim Jam'iyatul Majalis An-Nur pada malam Rabu awal bulan, setelah lama kita istirahatkan dari sebelum Ramadan. Alhamdulillah kita masih Allah berikan sehat, afiat, panjang umur, hidayah dan taufik sehingga kita dapat berkumpul kembali di Jam'iyatul Majalis An-Nur. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, tambah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, kita baca kitab Syarah Hadis Jibril atau Al-Musamma bi Hidayatul Talibin karangan Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Sumait hafizahullahu wa ra'ah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul wudu'i wa adabuh. Yundabu li muridil wudu'i an yabda'a bis siwaki wal basmalah wa an yaghsila kaffayhi thalathan thumma yatamadmadu wa yastanshiku bi thalathi gharfatin yusilu bainahuma bi kulli gharfatin wa yastanziru ma fi batini anfihi biyasarih thumma yaghsilu wajhahu thalathan mubtadi'an min a'lahu wa yutilu ghurratahu wa yukhallilu lihyatahu thumma yaghsilu yadahu al-yumna thalathan wa yutilu at-tahjil fayarfa'u al-ma'a fawqa al-mirfaqain wa ghayatuhu ila al-katifi thumma yaghsilu yadahu al-yusra kadhalik wa yukhallilu asabi'a yadayhi bitashbik ila akhir al-fasl. Sudah sama-sama kita jelaskan bahwasannya lil wudu'i furudun wa syurutun wa adab. Wudu itu ada fardunya yang wajib di dalam wudu. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya fardul wudu itu ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan yang terakhir harus tartib. Itu furudul wudu, yang wajib di dalam wudu. Ya kita mesti tahu dulu yang wajib. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah sekarang Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait mengulas lagi. Jadi di dalam wudu bukan hanya furud, ada adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Kalau kita pengen wudu kita bagus, ya, karena kata Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, seseorang itu kalau wudunya bagus, ya, ihsanul wudu, memperbaiki wudu, fardunya rapi, sunnahnya dibawa sama dia sampai bacaan-bacaannya juga, ya, dibaca sama dia sampai akhir syahadat menghadap kiblat, itu safhah atau catatan wudunya diangkat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Catatan wudunya nih diangkat sampai mana? Sampai arsy. Sampai arsy. Terus langit pertama tembus, langit kedua tembus, langit ketiga terus sampai mentok. Ya, di arsy. Arsy itu udah paling atas, udah paling tinggi. Ya, udah paling tinggi arsy tuh. Karena semuanya di bawah arsy. Surga semua di bawah arsy, langit ketujuh semua itu di bawah arsy semua. Nah, itu safhahnya atau catatan wudunya ditempelkan atau digantung di arsy. Jadi kalau dia setiap wudu itu bagus, rapi, maka catatan itu akan berjumlah. Umpama kita salat Isya tadi, wudunya rapi, catatannya diangkat. Besok salat subuh lagi, wudunya rapi, diangkat lagi. Ya, jadi banyak lembaran-lembaran punya dia tuh. Nah, lembaran itu akan beristighfar, memintakan ampun untuk yang mengerjakan wudu tadi, akan beristighfar, mintain ampun sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, jadi dia beristighfar, memintakan ampun buat kita. Itu orang kalau wudunya rapi, bagus, adabnya, sunnahnya. Nah, di sini Al Habib Zain ya menyebutkan kaifiyatul wudu'i wa adabuhu, cara-cara berwudu dan adab-adab berwudu. Nah, ini kalau kita pengen wudunya rapi, nah ini ikuti ini ntar nih, catat ya, dari awal sampai akhir wudu ini dijelaskan dengan gamblang ya. Yang pertama apa? Di sini katakan yundabu limuridil wudu'i, disunnahkan bagi orang yang menginginkan berwudu atau ingin berwudu. Sunnah bagi orang yang ingin berwudu an yabda'a bis siwaki, hendaknya dia mulai dengan siwak. Jadi siwak ini ternyata bukan untuk sholat saja ya, bukan untuk sholat saja, bahkan untuk wudu pun disunnahkan bersiwak. Bahkan akad ya, salah satu yang paling disunnahkan oleh Nabi. Jadi sebelum wudu bersiwak dulu ya. Yundabu limuridil wudu'i an yabda'a bis siwak, pakai siwak, habis itu wal basmalati ya, habis itu baru baca bismillah ya, habis pakai siwak baru dia ucap bismillah. Jadi siwak ini adanya di awal ya. Di awal itu menurut Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu dan Al-Musannif di sini Habib Zain pun sepakat. Ya, jadi siwak itu adanya di luar wudu, sebelum wudu. Jadi sebelum baca bismillah ya, sebelum baca bismillah siwak dulu. Kalau Syekh Ibn Hajar radhiyallahu anhu menempatkan siwak ini setelah bismillah ya, setelah bismillah beda ya. Nah, ente tinggal pilih mau yang mana boleh. Ente mau sebelum bismillah boleh ente siwak dulu, atau ente siwaknya setelah bismillah boleh. Dua-duanya boleh, karena dua-duanya adalah ulama di dalam madhab Imam Syafi'i ya. Madhab kita madhab Syafi'i, jadi dua-duanya madhab Syafi'i, jadi boleh pilih yang mana aja ya. Tapi di sini Al Habib Zain ya di dalam kitabnya sepakat dengan Imam Ramli, hendaknya dia mulai dengan siwak, habis itu baru basmalah, bismillah, itu minimal. Bismillah, maksimalnya bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau mau diteruskan ada lagi bacaannya, alhamdulillahi alal islami wa ni'matih, walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Kalau dia mau tambahkan ya, alhamdulillahi alal islami wa ni'matih ya, walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran
Ya, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam yang diberikan kepada kita, atas nikmat Islam. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Wa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini penyuci atau yang mensucikan, membersihkan. Ya, subhanallah. Air ini diciptakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kita. Ya. Ya, untuk membersihkan, mensucikan, ya. Kalau misalkan kita ganti selain air, enak apa enggak kira-kira? Enak enggak? Enggak enak. Ada orang mandi susu. Ya, mandi susu. Apa mandi susu? Disuruh air pakai susu. Ntar habis itu mandi lagi pakai air. Ya, kalau dia mandi susu doang nggak enak, disemutin ntar. Subhanallah, ya, air itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang apa? Sesuatu yang rendah, sesuatu yang berharga, tapi Allah jadikan dia rendah, murah, nggak mahal gitu ya. Air, butuh gak kita air? Butuh gak? Butuhan mana? Air sama bensin, butuhan mana? Air, ya. Tapi subhanallah, air dimurahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi murah, menjadi enggak ada harganya. Padahal itu nikmat besar dari Allah yang kita lebih butuhkan. Lebih butuh mana kita? Air apa emas? Air apa emas? Air. Ya. Tapi emas lebih tinggi. 1 gram 1 juta. Air 1 liter 3.000, 5.000 ya. Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran, dan Allah jadikan Islam ini adalah sebagai cahaya. Oh, Islam itu sebagai cahaya. Orang kalau hidup benar-benar dijalankan syariat Islam, dijalankan agama Islam, maka kehidupan dia akan bercahaya baik di dunia sampai di akhirat. Imam Ghazali menganjurkan untuk menambahkan lagi, tambahkan lagi bacaannya, kata Imam Ghazali, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ya, itu bacaannya. Tapi kalau kita mau ekspres, mau singkat, ya, minimal jangan tinggal bismillah, itu minimal. Ya, kalimat basmalah itu minimal bismillah. Hatta kita mau makan nih, bismillah cukup. Bismillah cukup. Lengkapnya ya bismillahirrahmanirrahim, ya, itu lengkapnya. Lalu kita bismillah cukup. Mau ngapa-ngapain aja bismillah. Karena kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka enggak ada berkahnya. Ya, sampai semua perkara disunnahkan untuk baca bismillah. Di dalam keterangan saya pernah baca di kitab Nuzhatul Majalis bahwasannya nanti kalimat bismillah itu di syurga, ya, di syurga bismillah itu terdiri dari 4 huruf yang berlobang. Bismillah itu terdiri dari 4 huruf yang berlobang. Bismi, mimnya. Kemudian lafzul jalalah, kalimat Allah, haknya. Ar-Rahman, mimnya. Ar-Rahim, mimnya. Itu nanti 4 huruf itu di syurga yang akan mengalirkan 4 mata air. Ya, 4 minuman syurga. Kan minuman di syurga ada 4, apa aja? Air dingin, air dingin, kemudian madu, ya, madu. Nanti ada sungai madu gitu syurga. Jadi orang kalau mau madu tinggal nyerok aja, nggak usah pakai beli, ya, dan sebaik-baiknya madu. Kemudian yang ketiga arak atau apa? Khamr, arak, ya. Nanti di surga ada sungai arak. Jadi orang kalau mau minum arak, ya, itu nanti udah tinggal nyerok. Tapi araknya tidak enggak memabukkan. Ya.
Siapa orang yang tidak pernah minum arak di dunia, maka di akhirat dia akan berhak minum arak surga. Ya, dan araknya tentunya lebih nikmat. Ya. Lebih nikmat, lebih enak, ya. Kalau di dunia yang enak apa tuh? Minuman keras. Apa kira-kira? Yang minuman yang mahal-mahal tuh, orang-orang barat kadang ya. Oh, kalau mereka kan yang mahal-mahal tuh. Vodka, whisky, apa lagi? Topi miring. Oh, di sini kita kadang-kadang naudzubillah min dzalik ya. Ada orang yang saking pengen mabuk, dia minum Sprite campur autan. Astagfirullah. Bela-belain itu. Padahal haram. Dia bela-belain tuh. Akhirnya banyak yang mati. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita terhindar daripada minum-minuman keras ini ya. Amin ya rabbal. Yang keempat apa? Yang keempat susu. Nah, nanti di surga tuh sungai susu, ya, ngalir, sungai madu, sungai arak, dan sungai air dingin. Ya. Nah itu semuanya keluarnya dari apa? Dari lafaz basmalah. Siapa orang yang sering mengucap basmalah di dunianya, maka dia akan meminum air atau minum minuman yang ada di dalam surga. Kemudian setelah basmalah, wa an yaghsila kaffaihi thalathan, disunnahkan hendaknya dia mencuci dua telapak tangannya, ya, dua telapak tangan 3 kali. Telapak tangan itu mana sih? Kalau di dalam kitab, di dalam syariat, di dalam fikih, yang namanya telapak tangan itu ini dan ini. Ini dua namanya telapak tangan. Ya, kalau perempuan auratnya ketika sholat seluruh badannya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi telapak tangan itu yang dimaksud telapak tangan ini dan ini. Ya. Kalau telapak tangan bagian dalam baru ini. Telapak tangan bagian luar baru ini. Kalau disebut telapak tangan doang berarti semua. Jadi perempuan itu auratnya kalau dalam sholat seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ini terbuka nggak apa-apa nih, ya perempuan ya. Ini terbuka nggak apa-apa karena ini sebagian dari telapak tangan. Ya, kalau kita kan bahasa Indonesia telapak tangan itu biasanya apa? Kita berpikirnya pasti ini telapak tangan ya. Kalau di dalam fikih enggak. Telapak tangan itu ini. Kalau telapak tangan bagian dalam baru ini. Telapak tangan bagian luar baru ini. Tapi di sini disunnahkan sebelum wudu untuk mencuci telapak. Berarti semua dicuci ini, bukan ini doang berarti. Jadi ini juga cuci semua. Sambil mengucapkan talaffuz, ya, sambil mengucapkan talaffuz bin niyah, sambil melafalkan niat. Kan niat itu sunnah dilafalkan, ya kan? Niat itu yang wajib tempatnya di mana? Di hati kan? Tapi melafalkannya sunnah kan? Tempatnya di situ. Ketika dia cuci tangan, nawaitu raf'al hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Jadi ketika dia cuci tangan, apalagi ketika orang bangun tidur, itu lebih dianjurkan dia untuk cuci tangan. Kenapa sebabnya? Ya, karena dia nggak tahu, ya. Fa innakum la tadruna aina batat yaduhu. Karena kalian tidak tahu di mana adanya, di mana bermalamnya kamu punya tangan. Ya. Nah, ya, hati-hati ntar tahu dulu pernah ada orang begini. Ketika mendengar hadis ini, naudzubillah ya, dia meremehkan. Ya. Lah ilok mau kemana tuh tangan?
Nah, kalau kata bahasa kita begitu dah. Ya. Ilok tangan kita mau kemana tuh? Maksudnya kalau orang bangun tidur cuci tangannya lebih dianjurkan lagi karena kenapa? Karena dia nggak tahu tangannya malam itu kemana, kata Nabi SAW. Bisa jadi dia megang najis atau naudzubillah megang kemaluannya. Jadi makanya dianjurkan. Ntar kemaluan ada najis, ada madhi atau ada apa, makanya lebih dianjurkan untuk walaupun tidak yakin. Sesuatu yang tidak yakin memang tidak dihukum, tidak dihukumi, tapi lebih baik dicuci. Dulu pernah ada orang yang begitu ngeremehin. Dia bilang, ilok tangan mau kemana tuh malam? Remehin, akhirnya pas pada malam itu dia tidur. Begitu bangun, na'udzubillah min dzalik, ini tangannya yang satu nih segini masuk ke duburnya. Masuk ke duburnya. Kelimpungan dia. Itu aja ayo. Ngeledek atuh ya. Jangan ledek, kalau udah syariat bilang jangan ledek. Nggak boleh ya. Musaddaq aja, kita musaddiq aja, jadi apa, percaya aja, yakini saja. Itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan 3 kali. Tuh. Nah, baru habis itu apa? Tsumma yatamadmadu. Setelah itu berkumur. Habis cuci tangan, nawaitu raf'al hadatsil asghar, baru tsumma yatamadmadu. Habis itu dia berkumur. Wa yastanshiku bi thalathi ghurafat, dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Ya, memasukkan air ke dalam hidung. Bi thalathi ghurafat, dengan 3 cidukan air. Dengan 3 kali cidukan air. Yusilu bainahuma bikulli gharfatin. Dia sampaikan air itu untuk kumur dan hidung dengan setiap cidukan. Jadi begini, di dalam kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu ada beberapa cara. Ya. Ada cara yang begini. Ambil air, ya. Ambil irup 1 cidukan nih, irup lagi 1 cidukan, 3 kali kumur. Cukup gak? Cukup gak? Cukup. Mau dia irup semua atau raup ya? Jadi ambil raup 3 kali. Itu cara yang pertama. Ya, habis itu ambil lagi 1 hidung 3. Nah, jadi 2 raupan. 1 raupan untuk kumur, 1 raupan untuk hidung. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 kali, yang kedua masing-masing 1 cidukan. Jadi ambil kumur 1, 2, 3, hidung 1, 2, 3. Jadi 6 cidukan. Al-Habib Zain di sini, jadi ada 3 cara. Yang ketiga nih, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid menganjurkan yang ketiga nih. Bagaimana yang ketiga? Dengan 1 cidukan ente ambil buat kumur sama buat istinsyak. Jadi digabung. Kumur dan istinsyak di apa? Yusilu bainahuma bikulli gharfatin. Jadi 1 cidukan, setiap 1 cidukan untuk 2 pekerjaan, kumur dan hidung. Paham kira-kira ya? Jadi 3 cidukan juga. Ya, ambil kumur, buang hidung, habis itu. Ambil lagi kumur, buang hidung. Ambil lagi kumur, buang hidung. 3 kali, ya. Yatamadmadu wa yastanshiku bi thalathi gharafatin yusilu bainahuma bikulli gharfatin. Paham kira-kira? Paham enggak? Engkau belajar fikih gitu ya. Layan nama ceramah. Makanya majelis fikih itu lebih mulia. Ya, lebih mulia. Karena apa? Karena perlu ijtihad, perlu sabar kita, nyurang gitu, nggak kayak dengar ceramah. Kalau fikih kan gini, apa ya, gitu ya, itu ya. Tapi kalau ceramah kan orang dengerin ceramah, duduk begini ya, gitu ya. Tapi kalau fikih nggak, harus nyurang gitu ya, gitu. Ntar kalau nggak paham tanya, ya. Kalau nggak paham
tanya, ya, nanyanya ntar. Ya, kalau mau nanya sama sebelahnya, kalau adabnya belajar itu kita kalau nggak paham, ingetin tuh yang nggak paham, tulis, terus dengerin lagi. Jangan ya ustadz lagi nerangin, guru lagi nerangin, kita nggak paham. Gimana Bapak? Gua nggak ngerti. Jangan ya. Jadi entar, ngomong entar habis ngaji baru yang lebah ini nih gua kagak ngerti nih. Ini maksudnya tadi ustadz nerangin apa nih? Guru tadi nerangin apa nih? Habib tadi nerangin bagaimana maksudnya? Begitu. Entar, kelar. Habis makan ya. Ada makan enggak? Orang ada rumahnya ya. Nah, kemudian tidak cuma kumur dan masukkan air ke dalam hidung, tapi wayastansiru. Nah, disunnahkan ente keluar wayastansiru ma fi batini anfihi. Dan dia mengeluarkan air dan kotoran ma fi batini anfihi, ya, apa-apa yang ada di dalam hidungnya, biasarihi, dengan tangan kiri. Jadi itu ya, kumur hidung, habis itu tangan kiri gini. Nah, kumur hidung tangan kiri, itu istinsar namanya, keluarin kotoran jadi bersih. Orang kalau istinsar itu sambil di apa di sering-sing, nyingsring, itu bahasa Rusia, Rusia Timur ya. Itu kotoran subhanallah keluar semua, keluar itu ya. Makanya orang yang sering ngupil itu jarang masukin air ke dalam hidung ya, jarang masukin air. Artinya orang kalau di sing-seringin begitu, nyingsring ya, itu keluar tuh kotoran, wala pasir, paku payung keluar semua tuh ya, keluar. Nah, itulah makanya ini hidung kita nih, nah, tempat lewatnya udara. Orang kalau nafas kan hidung, makanya kotoran dari luar tuh masuknya di sini, masuknya di sini. Itu buat nyaring kotoran hidung, itu buat nyaring. Bulu hidung punya gak? Punya kan? Jangan sering dicabut. Kalau mau gunting, kalau yang udah banget susah digunting, cabut nggak apa-apa, 1 biji 2 biji nggak apa-apa, tapi jangan dicabut semua, bentar-bentar. Jangan. Itu bulu hidung, orang yang nyabut bulu hidung yurisur ramad, ya, bisa menyebabkan penyakit mata karena nggak ada saringan dia. Nah, ini debu disaringnya dengan bulu hidung. Ya, yang lewat-lewat nih, kadang suka ada yang keluar-keluar, ya. Itu kalau yang keluar biasanya orang kalau lapar keluar-keluar itu. Itu gunting aja, cerik-cerik gunting gitu ya. Jangan dicabut, kurang bagus. Kurang bagus. Nah, itu hidung tempat masuknya udara dari luar. Gitu ya. Nah, makanya di sini banyak kotoran. Nah, disunnahkan untuk istinsar ya, masukkan air ke dalam hidung terus keluarkan lagi. Ya, pokoknya Islam itu mengajarkan kebersihan banget, nggak ada lagi agama yang mengajarkan kebersihan yang betul, yang apa namanya, yang bagus, yang baik, melainkan nggak ada lagi selain Islam. Gitu. Paham kira-kira ya? Nah, udah sampai situ aja dulu. Ini kan pembukaan, asal apa? Pemanasan ya, nanti baru kita lanjutkan lagi. Tsumma yaghsilu wajhahu thalathan. Habis itu baru cuci muka. Jadi ingat tuh ya. Ingat gak insyaallah? Yang pertama sih jawab, kedua apalagi habis bismillah yang bagusnya. Ingat gak bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Kata Imam Ghazali, tambahin lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi
ay yahdurun. Baru habis itu cuci tangan, ya, telapak tangan berbarengan dengan talaffuz bin niyah atau melafalkan niat. Habis itu baru kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Wallahu, mudah-mudahan yang sudah kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pengajian kita di malam Rebo awal bulan yang akan datang, di bulan Juli. Malam Rebo awal jatuhnya bertempat di Masjid Babul Jannah BTR Klaster Jade, di tempat Ustadz Nur Hamid. Kita jawab sama-sama insyaallah. Sekian dari saya, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.